Penulis cerita, Sultan Diko, karena dikhianati, kubur istri hidup-hidup. Seseorang yang telah digelapkan oleh kekuasaan, akan melakukan apapun untuk mencapai ambisinya, ujar Datuk Rajib. Marzuki mengernyitkan dahi, ia tidak mengerti kemana arah pembicaraan Datuk Rajib. Maksud Datuk? Tanya Marzuki yang kebingungan. Selain mendapatkan gangguan dari makhluk tak kasat mata, istrimu juga mendapat gangguan dari orang yang sengaja ingin menyakiti kalian, ujar Datuk Rajib. Marzuki semakin tidak mengerti, ia merasa selama ini tidak pernah menzalimi orang lain, apalagi sampai memiliki musuh. Maksud Datuk, ada orang yang mencoba ingin menyakiti kami. Tanya Marzuki lagi. Masih terlalu dini untuk berspekulasi, kita lihat saja nanti. Semoga Idris dan Tono bisa melakukan tugasnya dengan baik, jawab Datuk Rajib. Marzuki semakin tidak mengerti, kalau memang ada orang yang dengan sengaja melakukan hal itu, apa tujuannya? Sementara itu, walau sedikit bergeming dan ada keraguan tatkala memasuki lokasi pemakaman, Idris dan Tono tetap menjalankan amanah besar yang dipercayakan kepada mereka berdua. Kang, sebentar, kita barengan aja, aku merinding nih, ujar Tono yang sedari tadi sudah merasakan berat di bagian tengkuknya. Iya, kita barengan aja, jawab Idris. Setelah memarkirkan sepeda, keduanya perlahan mulai berjalan memasuki area pemakaman. Hawa dingin mulai terasa, hembusan angin malam seolah menembus kulit sampai ke tulang belulang. Aura mistis terasa sangat pekat, pori-pori mulai meremang. Entah mengapa, saat hendak melangkahkan kaki memasuki perkarangan kuburan, ada keraguan di hati Tono. Kang Idris, kita yakin ingin ke kuburannya Marsan? Tanya Tono pada Idris. Idris menghela napas panjang, kemudian berkata, Ton, kita harus melakukannya demi kebaikan Bu Mirna. Keduanya mulai melangkahkan kaki ke dalam area pemakaman, batu nisan berderet secara beraturan membuat merinding bulu roma. Tiba-tiba Tono merasakan ada sesuatu yang mengundang perhatiannya, di luar dugaan, di antara makam yang berjajar, keluar kepulan asap putih dari salah satu gundukan tanah kuburan. Hal itu membuat ia terkejut bukan main. Kang, lihat itu, hardik Tono sambil mengarahkan telunjuknya ke arah asap yang dimaksud. Idris melirik ke arah yang ditunjuk oleh Tono, ia bergeming tatkala melihat sesosok makhluk serba putih menyeramkan dengan tatapan melotot tajam ke arahnya. Ya Tuhan, itu apa ya? Tanya Idris kepada Tono dengan suara berbisik. Popocong, Kang, hardik Tono. Tanpa aba-aba dan menunda-nunda waktu lagi, Tono langsung saja berlari pontang-panting meninggalkan Idris. Ton, kamu mau kemana? Panggil Idris. Kini tinggallah Idris seorang diri mengemban amanah yang dipercayakan kepada mereka. Ada keinginan untuk mengurungkan niatnya, dan ikut berlari bersama Tono. Namun, bapak tiga orang anak ini tidak melakukan hal itu, karena tanggung jawab yang begitu besar, ia tidak ingin mengecewakan Marzuki yang telah mempercayainya. Sosok serba putih seperti pocong itu, masih saja menyeringai, menggereyotkan muka, hingga tampak giginya, tanda tak suka akan kehadiran Idris di pemakaman. Ya Tuhan, lindungilah hamba, Idris membatin. Tiba-tiba saja sosok putih seperti pocong itu menghilang dengan sendirinya. Lega rasanya, kemudian Idris segera menuju ke arah makam,
dan mencari kuburan Marzan untuk mencari berkas dedaunan jeruk nipis itu. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Idris menemukan kuburan Marzan. Terlihat kumpulan dahan dan daun muda jeruk nipis yang diikat menjadi satu masih tergeletak di atas gundukan tanah. Perlahan Idris menghampiri makam Marzan dan membersihkan sisa-sisa daun dan buah jeruk nipis di atas kuburan tersebut. Setelah selesai membuang semuanya, ia kemudian mencari hajat besar yang dibuang Mirna. Di tengah kegelapan yang hanya ditemani cahaya rembulan, Idris mencari kotoran itu ke semua sisi makam, hingga ke arah kepala dan di ujung kaki batu nisan, termasuk juga di sekitar kuburan Marzan, tak luput dari pencariannya, namun tidak ia temukan. Apa mungkin dikuburkan di dalam tanah gundukan ini? Ya, gumam Idris. Idris mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menggali. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja, saat ia menoleh ke sebelah kanannya, terdapat sebuah cangkul yang tergeletak. Padahal jelas-jelas waktu lewat tadi tidak ditemukannya. Idris enggan memikirkan yang aneh-aneh, ia segera mengambil cangkul tersebut dan mulai menggali tanah kuburan itu. Saat Idris mengayunkan cangkul dan galian pertama terjadi, tiba-tiba ia seolah merasakan ada sesuatu yang mengawasi dari arah belakangnya. Namun saat menoleh, ternyata tidak ada siapapun, hanya dedaunan di dahan yang bergoyang ditiup oleh angin malam. Idris kemudian meneruskan galiannya mencari kotoran yang dibuang oleh Mirna di kuburan Marzan. Ia mengabaikan semua kejanggalan yang dirasakannya. Namun bersama semilir angin malam yang menerpa wajah, Idris seolah-olah mendengar suara bisikan yang memanggil namanya. Ia menghentikan kegiatan penggalian sejenak, dan mengedarkan pandangan ke semua arah pemakaman, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Saat kembali melanjutkan aktivitasnya, hal yang serupa datang lagi. Idris kembali menghentikan kegiatannya, kemudian mendongakkan tubuh hingga berdiri tegak. Aneh, tidak satupun makhluk yang ia temui. Peristiwa semacam itu terulang kembali hingga berkali-kali. Namun, tanpa Idris sadari, tepat di belakangnya terdapat sosok pocong yang sedang memperhatikannya. "Kang, tolong aku." Idris memutar balikkan tubuh ke arah suara tersebut. Ia sangat yakin sesuatu memanggilnya bersumber dari arah belakang. Benar saja, kali ini ia dapat melihat sesosok itu dengan jelas. Idris bergeming, tatkala melihat sosok pocong yang menyeramkan kini berada tepat di hadapannya. Ia bergidik ngeri dan memalingkan wajah dengan cara menunduk, untuk menghindari agar tidak bertatap langsung dengan makhluk menyeramkan ini. "Aku tidak punya niat untuk mengganggumu, sahabatku. Aku justru ingin menolongmu. Tolong jangan ganggu aku," ujar Idris, sambil menunduk dan memejamkan mata. "Tolong, tolong." Hanya suara minta tolong yang terdengar dari sosok pocong itu. "Apa yang bisa aku perbuat?" tanya Idris masih dalam keadaan tak berpaling. "Tolong, tolong." Perlahan suara itu mulai terdengar sayup-sayup dan kemudian menghilang. Saat mengetahui sosok pocong di hadapannya telah lenyap, Idris perlahan mendongakkan wajah dan membuka mata. Tidak ingin menunda-nunda waktu lagi, ia segera melanjutkan pencariannya. Beruntung saat ingin memulai kembali, terlihat sebuah kantong plastik berwarna hitam, dan ternyata benar itu adalah kotoran manusia yang dibuang Mirna tempo hari. Setelah membuang dan membersihkan semuanya, Idris segera bergegas kembali ke puskesmas. Saat sampai, ia cukup kaget mendengar suara riuh dalam rumah kesehatan masyarakat desa Permai Jati itu. Saat masuk, Idris melihat Mirna sedang dipegang oleh beberapa orang. Istri Marzuki itu bahkan meronta-ronta,
sambil meraung-raung, akibat menahan rasa sakit di bagian dada. "Panas, panas!" teriak Mirna. Idris seolah tak percaya menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya saat ini. Ia mengamati dengan heran, terlihat juga di dalam ada Tono. Ternyata pasca kabur dari kuburan tadi, temannya itu kembali ke puskesmas, sambil membawa pertanyaan yang berkecamuk. Kemudian suami Naomi itu duduk di sebelahnya. "Apa yang terjadi?" tanya Idris pada Tono. "Entahlah, Kang, sepertinya Bu Mirna kena teluh," jawab Tono. "Teluh?" Idris membatin. "Maafkan aku Kang, tadi aku memilih pergi karena tak sanggup lagi menahan rasa takut yang teramat sangat," ujar Tono. Idris hanya terdiam tanpa ekspresi mendengar permintaan maaf dari Tono. Suasana saat ini membuatnya berpikir, jika benar ini adalah ulah seseorang, lantas siapa di balik semua ini? Pertanyaan itu membuat rasa penasaran berkecamuk dalam dirinya. Mirna memang bisa selamat dari lilitan tali jemuran di lehernya. Namun, walaupun perbuatan tidak terpuji di kuburan Marzan telah dibersihkan, penderitaan itu malah tak kunjung jua sirna. Ia bahkan mengalami sakit yang terbilang aneh, di bagian dada dan wajah terasa panas seperti terbakar api. Sementara itu, di sebelahnya Datuk Rajib terus saja membaca mantra, sambil membakar menyan dengan perapian yang diletakkan di atas tungku. Sesekali ia mengibas asapnya agar mengarah ke wajah Mirna. Datuk Rajib memang terkenal dengan kehebatan yang bisa menetralisir serangan teluh. Keahliannya itu membuat ia tersohor di berbagai desa-desa tetangga lainnya. Namun yang dihadapinya kali ini, bukan orang sembarangan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena si pengirim teluh juga memiliki ketangguhan di atas rata-rata. Ketegangan kini nampak pada semuanya. Ternyata apa yang dikatakan Datuk Rajib pada Marzuki beberapa waktu lalu, terbukti benar adanya. Namun siapa dalang di balik semua ini? Apa mungkin sosok sederhana, baik ke semua seperti Marzuki memiliki musuh, atau mungkin ada seorang pembenci, yang menaruh dendam padanya? Entahlah, semua itu masih misteri. Pantau terus kelanjutannya. Jangan sampai ketinggalan bagian terakhir cerita ini. Saya Sultan Diko, mengucapkan banyak terima kasih pada subscribe semuanya. Salam sayang dari saya, see you bye.